Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi dari Ibu pagi ini. Oke, untuk menambah semangat lagi, ada baiknya kita yel-yel dulu ya. SMAYUI, bersih, ramah, disiplin, berilmu, Islami. Terima kasih. Oke, materi minggu ini kita akan belajar tentang Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah supaya siswa bisa menganalisis bagaimana kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian bagaimana proses Sriwijaya itu menjadi kerajaan besar, dan juga bagaimana kerajaan Sriwijaya itu mengalami keruntuhan dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Oke, kita langsung ke materi ya. Nah, dari sebelum kita masuk, Ibu ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah Kitab Negara Kertagama. Kalau yang ini, oh, betul sekali, ini adalah Candi Muara Takus. Nah, dari kedua gambar ini nanti ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Oh, ternyata kehidupan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu ternyata sudah mengalami peningkatan, sudah mendapatkan nilai yang luar biasa karena mereka sudah bisa membangun candi sebagai tempat ibadah. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai tempat makam, tempat pemujaan, dan lain sebagainya. Oke, kita awali dari Kerajaan Melayu. Nah, sumber tentang keberadaan Kerajaan Melayu itu bisa kita peroleh dari berita Aising ya. Itu adalah berita Cina yang mengabarkan bahwa Kerajaan Melayu itu ada pada abad ke-7. Nah, Aising mengatakan kalau Kerajaan Melayu itu terletak di antara Sriwijaya dan Kedah. Jadi kerajaan ini sudah cukup tua yang terletak di kawasan Sumatera sebelum munculnya Kerajaan Sriwijaya. Tetapi keberadaan dari Kerajaan Melayu itu juga istilahnya tidak begitu banyak sumber yang bisa mengatakan tentang bagaimana kejayaan Melayu itu sebagai kerajaan besar. Cuma ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sumber ekonomi dari Kerajaan Melayu itu adalah emas. Jadi sumber ekonomi dan kekuatan masyarakat pada masa Kerajaan Melayu itu adalah emas. Nah, ketika Melayu menjadi sebuah kerajaan besar itu juga berada di bawah kepemimpinan Aditya Warman. Jadi Aditya Warman itu adalah raja pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu tahun 1347 sampai 1375. Kemudian nanti di Kerajaan Melayu ini juga ada kaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya ya, karena pada waktu itu Kerajaan Sriwijaya, kekuasaan Kerajaan Sriwijaya itu pada waktu itu menjalin kerjasama untuk bisa berserikat dengan Kertanegara ya dalam penguasaan Melayu, ekspedisi Pamalayu pada waktu itu. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang berpusat di Palembang ya, Sumatera Selatan. Jadi sumber-sumber yang mengatakan tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya itu ada nanti Kitab Negara Kertagama, kemudian ada Kitab Pararaton, dan juga ada hasil budayanya yaitu Candi Muara Takus ya, Candi Muara Takus. Nah, Kerajaan Sriwijaya sendiri itu secara politik itu pernah pernah mengalami masa kejayaan. Jadi pada masa pemerintahan Dampuntayang, kemudian dia berusaha menaklukkan Jambi dan kemudian digantikan oleh Balaputra Dewa. Nah, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa ini Sriwijaya itu mencapai
masa kejayaan atau masa kebesaran, karena dia bisa melakukan ekspansi kekuasaan, kemudian kehidupan ekonomi juga bisa terpenuhi ketika masa Balaputra Dewa. Kemudian setelah Balaputra Dewa, Sriwijaya itu mengalami keruntuhan karena mendapat serangan dari kerajaan Chola Mandala. Nah, untuk kehidupan sosial pada masa kerajaan Sriwijaya itu adalah Sriwijaya itu lebih banyak mengutamakan pendidikannya, karena pada waktu itu aspek pendidikan itu mendapat perhatian tertinggi. Bahkan Sriwijaya pernah menjadi pusat penyebaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan untuk kehidupan politik itu karena letaknya yang cukup strategis, maka perdagangan, pelayaran itu menjadi sumber utama dari kerajaan. Keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya sendiri itu karena pada waktu itu banyak sekali kekuasaan atau daerah-daerah kecil yang kemudian melepaskan diri dari Sriwijaya, sehingga secara geografis atau secara wilayahnya itu banyak berkurang karena mereka berusaha untuk memerdekakan diri untuk menjadi kerajaan baru, kerajaan sendiri. Dan secara ekonomi juga kerajaan Sriwijaya juga mengalami kemunduran karena pada waktu itu Sriwijaya karena tadi wilayahnya semakin sempit, kemudian banyak diserang oleh kerajaan-kerajaan besar. Ada juga nanti selain Chola Mandala, ada juga kerajaan Majapahit yang punya peran penting dalam runtuhnya Sriwijaya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mungkin nanti jika ada diskusi bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pagi ini, di kegiatan diskusi kalian bisa memberikan komentar alasan kenapa Sriwijaya itu bisa menjadi pusat penyebaran agama terbesar di Asia Tenggara. Ibu tunggu komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.